Gila sih memang pelatih ini. Nah, kita harus menang untuk David Silva. Kregat ulang coba-coba. Nah teman-teman, kali ini kita bakal membahas seorang pelatih top di dunia. Siapa dia? Yaitu Pep Guardiola. Pep Guardiola tahun ini dan musim ini teman-teman masih melatih Manchester City. Nah kali ini kita bukan membedah taktik, membedah gaya permainan dari Pep Guardiola itu sendiri, tapi kita bakal melihat apa yang dilakukan Guardiola ketika di locker room ataupun di ruang ganti pemain. Nah ini video dokumenter yang berbahasa Inggris, yang aku bahasa Indonesia kan teman-teman, kita bahas, nanti aku translate teman-teman. Nah ini untuk menambah pengetahuan kalian juga. Kalau ada salah-salah bahasa Inggris aku translate kan nanti, jangan kalian marahin, jangan kalian bully ya. Kita langsung melihat video teman-teman. Nah ini di sini masih ada Torre, di sini Gabriel Jesus. Kita lihat guys. Nah Gabi pertama dipanggil Pep Guardiola, Gabi itu siapa? Gabriel Jesus itu yang mana? Gabriel Jesus itu yang ini guys, ini yang lagi minum, udah jelas ya. Nah di sini guys, Pep Guardiola menyampaikan ketika Anda bermain di sini dan Anda bermain di sini itu akan tiba di sini. Nah jadi maksud Guardiola itu guys, Pep Guardiola ingin Gabi itu nggak terlalu turun ke dalam sebelah kiri. Nah Pep Guardiola itu ingin Gabi lebih berada di posisi ke depan. Nah di sini Pep, nah udah jelas ya. Nah untuk apa tujuannya guys? Gabi itu kan seorang striker guys kan, you are a striker. Nah Gabi itu seorang striker. Nah kami membutuhkan gol kamu, membutuhkan gol Gabi. Nah kita juga ingin membutuhkan gol dari Aguero teman-teman. Jadi dengan naiknya posisi Gabriel Jesus dari bawah ke dalam itu membuat Sergio Aguero lebih mudah, mungkin lebih banyak peluang menciptakan gol. Kita lanjut guys. Nah di sini guys, nah jadi buat situasi seperti ini di sini dan berikan bola ke Sergio Aguero. Nah maksudnya seperti yang aku sampaikan tadi, yang tadinya Gabriel Jesus yang terlalu keluar, Pep Guardiola ingin Gabi ke dalam. Nah kemudian guys, passing umpan, permainan umpan tiki taka ala Guardiola, dan tujuan akhir tetap kepada Aguero itu sendiri. Kita lanjut. Nah di sini dijelaskan guys, tetapi di bola harus ada 2-3 pemain. Nah ketika melakukan umpan tersebut, Guardiola ingin pemainnya rapat, kompak. Nah ada yang mensupport, nggak hanya bermain sendirian. Nah kemudian kirim bola tersebut ke orang yang terdekat. Nah dengan menggunakan 2-3 pemain yang sebelum aku sampaikan, lebih banyak bisa dilakukan kombinasi dan kemudian menemukan akhirnya siapa bisa melakukan shot on goal ataupun memberikan umpan ke Sergio Aguero itu. Nah kemudian dan serang ke dalam. Oke guys, oke kawan, ayo kamu bisa melakukannya. Nah di sini guys seperti biasa taktikal yang diinginkan oleh Guardiola, cutting inside. Nah kalau kalian pecinta Bayern Munchen, kalau kalian pecinta Manchester City juga teman-teman, pasti cutting inside salah satu favorit strategi dari Guardiola. Cutting inside itu apa? Permainan dari luar masuk ke dalam. Kita lanjut. Oke guys, bilang tepuk tangan. Nah hari ini kamu harus menang. Gila sih memang pelatih ini. Nah kita harus menang untuk David Silva dan Jessica. Nah ini guys, memang kata-kata itu yang sering dikeluarkan Guardiola ketika di dalam ruang ganti guys. Nggak, itu kan disensor kan, bintang-bintang. Mungkin kalian udah bisa memahamin guys. Nah dia menderita dalam kehidupannya. Nah kenapa David Silva menderita dalam kehidupannya dan kemenangan ini untuk David Silva? Karena pada saat itu David Silva dengan pacarnya sudah mempunyai anak, dan anaknya lahir dalam keadaan prematur. Dan semoga guys David Silva dan keluarga sehat-sehat selalu guys ya. Ketika kamu udah berada di sana, kamu harus enjoy, buat dia enjoy. Nah ketika dalam permainan kita tuh harus bermain enjoy. Guardiola minta pemainnya enjoy, jangan ada banyak pikiran, fokus ke pertandingan, buat enjoy. Nah ketika kita berpikiran menderita di lapangan, kita bakalan menderita ataupun kalah ataupun gagal di pertandingan tersebut. Nah ingat, pada situasi sekarang hari ini kita harus menang untuk David Silva dan girlfriendnya, pacar David Silva dan keluarganya. Itu jelas ya. Tepuk tangan, gila sih memang nih, buat sejarah di depan kamu bisa bakal membuat sejarah guys. Tepat di wajahmu. Nah, tepat di wajahmu, kamu harus mengambil itu kawan. Ini secara sederhana guys ya.
We are not living anymore in our Nah, life. secara sederhana ini kesempatan sejarahmu yang bisa kamu ciptakan sekarang. Nggak ada datang bisa 2 kali guys. Ini udah di depan It's impossible. Nah, it's impossible. Nah, kejadian seperti ini nggak bisa berulang kembali kedua kali. Cuman datang sekali. Jadi Pep Guardiola tuh minta pemainnya harus tetap yakin. Nah, saran saya nih, my advice, don't drop. Saran Guardiola, jangan jatuh. Tetap semangat. Guys, don't drop it. Keep it. Keep it like today. It was so dangerous. You did it well, guys. Nah, kemudian Guardiola menyampaikan, simpan itu, ingat itu, pertahankan seperti permainan hari ini guys. Nah, kita sangat berbahaya, kamu harus melakukannya dengan baik. Nah, jadi sini masih kata-kata motivasi sih. Start to prepare the next game. Don't want to stop it now. I don't. Nah, saya sudah menyiapkan permainan selanjutnya guys, karena saya tidak ingin berhenti di urutan ke-9 ya. Saya tidak ingin stop dengan 18, saya ingin 19. Ini poin guys ya. Guardiola tidak mau poin 18, maunya poin 19. With 18. I want a 19. I want to go. Nah, saya ingin pergi ke Watford dengan 20 dan pergi ke Anfield, lapangan Liverpool dengan 20 kemenangan tanpa kekalahan. Gila sih memang nih. 20, something like that. Nah, kemudian di mana ada pesta seperti itu guys? In the Selhurst Park, you know where is Selhurst Park? Nah, di Taman Selhurst Park, Anda tahu Taman Selhurst Park? Selhurst Park tuh kandang Crystal Palace atau kandang Anfield lah. Lupa juga aku guys. Pokoknya antara kandang Crystal Palace sama kandang Anfield Liverpool. Nah, dengan Zaha, Wade Benteke, Wade Loftus-Cheek, Wade Townsend, Wade Cabaye. Nah, di sini tampaknya Selhurst Park itu maksudnya kandang daripada Crystal Palace. Sebelum pertandingan tersebut, pertandingan Liverpool, Watford harus melewatin dulu kandang-kandang Crystal Palace dulu. Loftus-Cheek, with a Townsend, with a Cabaye. Well organized. Nah, kemudian besok saya akan mengundang kamu besok karena kamu harus beristirahat. Because you have to rest in the evening. Nah, beristirahat di malam hari bersama keluarga. Switch on the Kamu memindahkan siaran TV dan melihat pertandingan Crystal Palace dan Arsenal. Nah, jadi jelas teman-teman ya, Manchester City pada saat ini Guardiola menyampaikan untuk menonton pertandingan Crystal Palace versus Arsenal karena selanjutnya City bakal menghadapin Crystal Palace dan memulai memikirkan pertandingan tersebut. Kita hidup untuk masa depan, untuk quarter final dan babak selanjutnya guys. Nah, ini tampaknya di Liga Champions guys ya. Lihat situasi sekarang. Ayo clean sheet, jangan ada kebobolan guys, karena ini dalam pertandingan turnamen kayaknya. Nah, clean sheet, jangan ada kebobolan kawan. Ayo kawan, ayo let's go. Kamu bisa. Nah, di sini guys disebutkan terlalu besar untuk saat terakhir untuk menjatuhkan 2 poin seperti yang ini yang tidak pantas kita dapatkan. Nah, di sini saat ini di sini Guardiola ya. Nah, Guardiola menyampaikan di sini terlalu mudah Manchester City menyerahkan 2 poin ke lawan. Nah, di sini guys, Anda lebih baik ya 1000 juta kilometer lebih baik daripada seharusnya pertandingan hari ini guys. Dan kita tidak menang. Dan kamu harus mengambil tanggung jawab itu. Jika Anda ingin menjadi tim teratas guys, terus Anda harus mencetak gol kawan. Jika tidak, kita bakalan keluar. Gila sih. Ini gila sih Guardiola nih. Nah, di sini Guardiola marah-marah ya, gila sih, marah-marah deh. Lihat nih, sit down. Jangan ada yang berbicara, duduk. Jangan. Tunggu, minum dan relax, tenang. Gila sih. Nah, di sini tetap guys ya, awal-awal ketika dia masuk ruang ganti yang paling pertama fokuskan ya taktikal, baru dia memberikan kata-kata motivasi. Kamu sedih, di sini banyak kesedihan. Maksudnya sini guys, pada pertandingan ini banyak terjadi keburukan yang terjadi pada pertandingan Manchester City. Secara taktikal lah nggak berjalan bagus gitu guys, nggak berjalan sesuai yang diharapkan. Saya bukan Tuhan, saya tidak cukup baik, saya tahu itu. Jangan buat seperti itu penampilan Manchester City. Saya tidak mau dilakukan hal seperti itu di tim saya. Saya ingin mau terbaik. That's all. Dalam beberapa tahun ke depan kamu akan menjadi manajer dan kamu bisa melakukannya. Nah, jadi Guardiola mau Manchester City melakukan perfect dan kedepannya bisa jadi pemain Manchester City bakal menjadi manajer. No problem. Tetapi untuk sekarang teman-teman, saya bosnya dan saya memutuskan ikutin peraturan Guardiola ya, taktikal Guardiola. Jangan membuat permainan buruk teman-teman sekarang dan di masa depan.
Nah, karena aku bilang hari pertama ketika aku sampai di sini aku tidak sempurna, kawat. Saya membuat banyak kesalahan. Saya mencoba membantu. Saya coba membantu. Nah, ketika Guardiola datang ke sini, awal-awal itu teman-teman, Guardiola ingin membantu memperbaiki Manchester City. Nah, ini guys, pertandingan lain lah. Percayalah padaku, aku sangat heavy. Nah, mungkin lebih dari sebelumnya karena saya tahu itu tidak mudah. Nah, Anda tahu kebanyakan Anda tidak bermain terlalu banyak menit bermainnya. Dan Anda datang sini dalam kompetisi itu, Piala Carabao Cup. Ini. Nah, dan mainkan cara Anda bermain. Nah, saya sangat senang. Ada pertanyaan, teman? Nah, sebelum pertandingan saya tidak tahu siapa yang menjadi disc jockey, maksudnya. Kan? Sering Guardiola ngucapin kata-kata di sensornya dah. Apa-apaan itu sebelum pertandingan. Guardiola nunjuk ke pemain Manchester City, dia bakal menjadi disc jockey. Ini guys, ke Fabian Delp ya. Ini guys, pertandingan lain lagi. Saya tahu ini sulit, kawan. Saya tahu karena Anda ingin menang. Aku tahu itu. Saya tahu Anda ingin menang. Kata-kata motivasi ya berulang-ulang sampai kan. Tetapi Anda harus belajar bermain bola dengan berani. Kami bermain dengan karakter. Sering banget kan. Dengan keberanian untuk bermain. Untuk apa? Untuk sampai ke final. Karena pada akhirnya kita harus pergi dengan itu, tujuan ke final. Dengan tujuan ke final, kita harus menunjukkan siapa kita. Siapa kita? Guardiola. Dan itulah tujuan dan itulah ujian yang harus Anda lakukan. Nah, jadi maksudnya itu Guardiola mengatakan kalian harus melewatkan pertandingan di Champions League ini dulu, di babak semifinal ataupun quarter final ini sebelum masuk ke final Liga Champions. Nah, jadi di sini motivasi ya dari Guardiola. Nah, jika kita bermain pendek sini selain menemukan Nico, Vini. Nah, tetap ya permainan tiki-taka, permainan bola-bola pendek. Nico, Dinho, Guno, pas. Kamu mengoper bola untuk menemukan mereka. Anda mengoper bola karena mereka melompat. Oh, melompat. Dan ketika mereka melompat, ruang ada di sana. Mereka tidak melompat, Anda sendirian. Betul. Nah, maksudnya itu dummy ya, ketika diumpan ke posisi Dinho ataupun Gundo. Nah, Gundo atau Dinho bakal melompat. Nah, kemudian di belakang Gundo ataupun Dinho ada pemain yang siap dan ada ruang kosong. Ini cerdik sih menurut aku. Bisa pula sampai situ sedetail lah. Ini sudah berakhir, tidak ada peluang untuk pesaing. Nah, kita bakalan juara dengan menang 2 games. Kan lagi-lagi guys, kata-kata kayak gini guys sering banget. Kan tangan pula gitu. Tangan Guardiola guys. Nah, sampai situ aja guys videonya. Memang kalau Guardiola secara apa ya? Kalau misalnya dia bicara-bicara tentang motivasi gitu guys, gacor sih dia. Cocok sih dia menjadi seorang pelatih top. Gimana menurut kamu tentang apa yang disampaikan Guardiola pada video ini? Komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. See you the next video. Bye.